kalian yang termatrikulasi. Sangka kalah seindah bunyi notif. Kita membangun bersama Tuhan yang baru, dunia yang berani, semua orang berseru. Hai, halo semuanya, kembali lagi dengan saya pada pembahasan ketidakstabilan politik di Sudan Selatan. Pada video kali ini, saya akan berfokus pada solusi dalam menghadapi ketidakstabilan politik. Yang pertama adalah teori negara gagal. Solusi pertama untuk teori negara gagal adalah reformasi birokrasi. Dengan menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Solusi keduanya adalah pembangunan kapasitas aparatur negara. Untuk menjaga ketidakstabilan politik di negara, tentu saja perlu untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai agar mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Solusi yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, merupakan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut pada teori yang selanjutnya, yaitu transisi demokrasi. Solusi yang pertama untuk teori ini adalah pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan yang biasa kita sebut trias politika dapat menjadi solusi untuk teori transisi demokrasi. Solusi yang kedua untuk teori transisi demokrasi adalah meningkatkan kesadaran politik. Dengan meningkatkan kesadaran warga negara terhadap isu politik, tentu saja kita akan paham bagaimana pemerintahan bekerja dan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi dalam mencari solusi. Lanjut pada teori yang selanjutnya, yaitu teori konflik etnis. Solusi pertama untuk teori konflik etnis adalah pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural, kita dapat melakukan pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman budaya, etnis, suku, agama, dan latar belakang sosial lainnya. Solusi yang kedua untuk teori konflik etnis adalah distribusi sumber daya alam yang adil. Solusi ini merujuk pada pembagian sumber daya alam, kekayaan, dan peluang secara merata di antara seluruh anggota masyarakat. Solusi yang ketiga untuk teori konflik etnis adalah kampanye toleransi. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan di antara diri masing-masing maupun kelompok. Solusi yang keempat untuk teori konflik etnis adalah membuka forum berdiskusi. Kegiatan forum ini merupakan salah satu langkah yang bijak dalam upaya mengatasi konflik etnis. Karena sesama warga dapat saling berinteraksi, bertukar pikiran, dan mencari solusi bersama melalui forum ini. Lanjut pada teori yang selanjutnya, yaitu teori siklus politik. Solusi yang pertama untuk teori siklus politik adalah memperkuat hubungan bilateral. Hubungan ini mencakup berbagai macam aspek, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya dan sosial. Solusi kedua untuk teori siklus politik adalah membatasi masa jabatan. Tujuan utama dari pembatasan masa jabatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan dan mendorong pergantian pemimpin yang baru. Lanjut pada teori yang selanjutnya, yaitu teori identitas. Solusi pertama untuk teori ini adalah pluralisme hukum. Dengan kata lain, dalam suatu negara terdapat berbagai macam hukum yang berlaku, seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan bahkan hukum internasional. Solusi yang kedua untuk teori identitas adalah organisasi masyarakat sipil. Organisasi ini berperan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada teori institusi. Konsep ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Solusi yang kedua untuk teori institusi adalah membagi kekuasaan.
Pembagian kekuasaan ini berarti penyerahan sebagian tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah tersebut, dengan tujuan utamanya adalah mempercepat pembangunan di daerah karena keputusan yang diambil akan lebih cepat, dan pembagian kekuasaan ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik agar lebih mudah dan efisien. Selanjutnya yang ke-8 adalah teori sumber daya alam. Solusi yang pertama untuk teori sumber daya alam adalah kontrak yang jelas. Dengan membuat kontrak yang jelas dan transparan, sehingga mencegah terjadinya ketidakstabilan politik. Hal ini dikarenakan kontrak yang jelas akan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Solusi kedua untuk teori sumber daya alam adalah penerimaan negara. Dengan memastikan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk masyarakat luas.